Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dari SMA Negeri 1 Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana yang telah dipaparkan pembicara pertama, bahwa influencer sangat berpengaruh yang dipilih untuk peduli akan kebijakan dan menentukan pilihan berdasarkan hati nurani. Dan telah dijelaskan oleh pembicara kedua bahwa influencer diharapkan sebagai aktor yang dapat menyuarakan kepentingan masyarakat yang berupa support dan penyampaian aspirasi masyarakat yang netral. Di sini kami akan menambahkan mengenai latar belakang, alasan, dan mengapa pemerintah memanfaatkan para influencer. Penyebaran konten dari berbagai platform memudahkan masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi, baik berupa peningkatan kemampuan komunikasi, penyebaran berita, bahkan kegiatan jual beli. Sosial media memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sosial di masyarakat, khususnya di generasi milenial. Dikutip dari Jurnal Majalah Ilmiah Bijak tahun 2020, penggunaan internet di Indonesia pada rentang usia 15 sampai 19 tahun mencapai 91%. Lalu pada rentang usia 20 sampai 24 tahun sebesar 88,5%. Pada usia 25 sampai 29 tahun sebesar 82,7%, 30 sampai 34 tahun sebesar 76,5%, dan pada usia 35 sampai 39 tahun sebesar 68,5%. Fenomena sosial media influencer yang sedang marak ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pola konsumsi masyarakat. Hal ini didukung dengan tingkat kepercayaan terhadap sosial media sebanyak 51% pada tahun 2018. Diusut dari Jurnal Majalah Ilmiah Bijak tahun 2020, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 171.176.716 jiwa, dengan pertumbuhan sebesar 27.916.716 dari tahun 2017. Sebanyak 24,7% menggunakan internet untuk berkomunikasi lewat pesan dan 18,9% digunakan untuk sosial media seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Para influencer memiliki kemampuan untuk membangun komunitas untuk mempromosikan suatu produk dengan fungsi promosi atau yang sering disebut dengan word of mouth. Sebuah survei statistik dari majalah Forbes mengungkapkan bahwa 92% konsumen lebih percaya kepada influencer dibandingkan iklan. Penggunaan influencer oleh pemerintah tidak ada salahnya. Influencer adalah orang terpercaya dan teridentifikasi menyampaikan informasi untuk suatu kepentingan. Pemerintah pasti memilih orang-orang yang berkompeten dan menguasai substansi. Berbeda dengan buzzer yang hanya mempromosikan kandidat, tokoh, isu, atau produk tertentu dan sering dimanfaatkan oleh para politikus. Orang-orang yang berkompeten dan menguasai substansi. Latar belakang penggunaan influencer ini karena inti dari keberhasilan mengalahkan COVID-19 merupakan partisipasi masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Menurut Johnny Gerard Platt yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika, saat ini prioritas utama pemerintah hanya satu: mengalahkan COVID-19 sekaligus memulihkan ekonomi. Oleh karenanya, kita butuh solidaritas pentaholiks termasuk influencer untuk melawan COVID-19, tegasnya.
Menkominfo juga menghimbau masyarakat agar cermat dan bijak dalam menerima informasi dari internet. Menkominfo juga menyadari harus berhati-hati dalam menggunakan influencer dalam menyampaikan kebijakan yang dimaksudkan agar tidak menjadi pengaruh yang buruk. Pada intinya, pemerintah ingin merangkul semua stakeholder, termasuk influencer, karena mereka mempunyai massa yang banyak, pengikut, dan pendengar. Apa yang mereka sampaikan pasti didengar oleh banyak orang. Mereka bisa membantu memerangi hoaks, fitnah, dan mengarahkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara positif. Demikian yang kami sampaikan. Kami menegaskan bahwa kami menyetujui pemerintah yang memanfaatkan jasa influence karena mempunyai tujuan yang jelas. Dengan syarat hanya bertujuan mengarahkan masyarakat ke ranah positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.